Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Excellency Ambassador Moriarty, Bapak Kuntoro yang kami hormati, teman-teman di Sekretariat Wakil Presiden, dan juga rekan-rekan kami dari TNP 2K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa telah 5 tahun berlalu sejak Bapak SBY dan Bapak Wakil Presiden dilantik pada bulan Oktober tahun 2009 yang lalu. Dan dalam waktu kurang dari 70 hari, kita akan mempunyai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang baru. Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pada pemerintahan SBY Budiono. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kembali kondisi kemiskinan 5 tahun yang lalu. Pertama adalah angka kemiskinan. Ini tantangan pertama kita, Bapak Wakil Presiden. Angka kemiskinan walaupun konsisten turun, tetapi jumlahnya masih cukup besar, sekitar 32,5 juta jiwa pada tahun 2009. Dan kalau kita lihat penurunannya semakin lama semakin lambat. Tantangan kedua adalah kerentanan. Seperti juga di negara berkembang lainnya, banyak sekali penduduk yang hidup di dekat garis kemiskinan. Jadi ini adalah distribusi konsumsi masyarakat Indonesia, atau kalau kita lihat ini condong ke kiri. Sehingga sedikit saja berubah garis kemiskinan, akan banyak orang yang menjadi hidup di bawah garis kemiskinan. Ya. Jadi di Indonesia 4 dari 10 orang itu hidup di bawah, merupakan masyarakat yang sangat rentan terhadap goncangan ekonomi. Tantangan berikutnya adalah ketimpangan. Sejak tahun 99, ketimpangan telah mulai meningkat. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu sekalian baca di koran, hari ini kita ribut dengan ketimpangan, sebetulnya dari 5 tahun yang lalu ini pun telah meningkat. Dan kita melihat ini akan terus meningkat karena kalau kita lihat dari pertumbuhan konsumsi kita di tahun 2008 sampai 2012, itu masyarakat yang paling miskin, yang sebelah kiri ini paling miskin. Dibandingkan dengan masyarakat yang kanan, pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Masyarakat yang paling kaya di sebelah kanan tumbuh di atas rata-rata hampir 10%, sementara masyarakat miskin hanya tumbuh kurang dari 2%. Itu konsisten sampai ke 40% masyarakat yang rentan. Tantangan berikutnya adalah pada saat itu, hanya 30% dari masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial seperti Raskin, BLT, dan Jamkesmas. Jadi, ini merupakan tantangan bagi kita semua. Untuk itu, Bapak Presiden menerbitkan Perpres nomor 15 tahun 2010 sebagai dasar dibentuknya TNP 2K, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Mandat utama TNP 2K pada saat itu adalah memperbaiki sasaran program, memperbaiki sistem targeting, dan yang kedua adalah memperbaiki desain dan mekanisme penyaluran program. Jadi inilah yang Bapak Wakil Presiden yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Kami ingin mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk kami mendengarkan kami menyampaikan paparan yang isinya sebetulnya adalah capaian-capaian yang kami hasilkan. Namun juga bukan hanya capaian, tapi yang penting adalah proses untuk mencapai capaian tadi. Proses penting karena ini merupakan lesson learned bagi kita semua, dan juga merupakan lesson learned bagi pemerintah yang akan datang. Bapak Wakil Presiden, ini adalah buku pertama yang diterbitkan oleh TNP 2K, sangat tipis. Ini merupakan paparan kami di Jalan Tuku Umar pada waktu masih transisi. Paparan kami juga di depan Pak Kuntoro di Jalan Jambu, ini adalah modal awal kami. Dan pada hari ini Bapak Wakil Presiden, kami akan menyerahkan laporan lengkap dari hasil pelaksanaan tugas-tugas TNP 2K. Hal pertama yang ingin kita perbaiki adalah memperbaiki sasaran sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden. Sebetulnya kita tidak mulai dari nol, Pak. Tahun 2005 kita pernah meluncurkan bantuan langsung tunai. Ini adalah poster pertama tahun 2005 bersama Pak Yusuf Kalla pada waktu itu untuk meluncurkan BLT pertama kali. Variabelnya sangat sederhana. Yang ditanyakan kepada responden sangat sederhana. Karena dia sangat sederhana, sangat mudah dimanipulasi oleh si responden. Ini kita baru belajar pada waktu itu.
Jadi kalau ditanya, Bapak makan berapa kali sehari? Pasti jawabnya, saya nggak makan atau saya makan sekali sehari supaya dia masuk dalam kategori orang miskin. Nah, Bapak Wakil Presiden dan teman-teman sekalian, untuk memperoleh daftar nama alamat, tidak ada jalan lain kecuali kita mendatangi satu persatu dari rumah tangga miskin tersebut. Ya, nah kita harus mencari cara cerdas supaya kita tidak harus mendatangi semua rumah tangga yang ada di Indonesia, karena itu biayanya akan sangat mahal sekali. Ya. Jadi, kepada siapa kita harus bertanya keberadaan orang miskin ini? Kalau kita tanya kepada para tokoh masyarakat atau apalagi aparat di daerah, pasti mereka akan memasukkan kerabat dekatnya. Nah, kita melakukan uji coba. Ini pertama kali uji coba yang kita lakukan di TNP 2K bersama JIPAL dari MIT, dilakukan di 38 kabupaten, dan hasilnya adalah bahwa konsultasi yang paling baik adalah konsultasi kepada masyarakat miskin itu sendiri. Dan inilah sebagai dasar yang kita lakukan pada waktu kita melakukan perbaikan metodologi bersama BPS. Pada dasarnya kita ingin memastikan bahwa semua orang yang berhak mendapat bantuan sosial harusnya masuk ke dalam daftar basis data terpadu tadi. Ini adalah contoh variabel yang kami cacah jauh lebih banyak, jauh lebih baik dibandingkan yang lalu. Dan dengan modal daftar awal tadi, dengan modal kuesioner yang baru, BPS turun ke lapangan untuk mencacah rumah tangga miskin tersebut. Hasil dari pencacahan oleh BPS disampaikan kepada kami di TNP 2K, waktu itu disaksikan oleh Bapak Wakil Presiden, ini pada bulan Februari tahun 2012. Untuk apa? Untuk kami proses sekali lagi. Karena data mentah ini Bapak Ibu sekalian, masih berupa data mentah, itu kita tidak mengetahui di mana posisi rumah tangga tersebut, apakah dia di bawah garis kemiskinan, ataukah dia di atas garis kemiskinan. Jadi kita melakukan perankingan terhadap variabel tersebut, terhadap rumah tangga tadi. Ya, melakukan dengan proxy mean testing, dengan metodologi yang disebut dengan proxy mean testing. Ya, dan kami juga mensinkronkan dengan data dari Kemendagri, data Adminduk, agar data kami mempunyai NIK, kalau yang ada NIK-nya, dan juga mempunyai nomor kartu keluarga. Dan hasilnya adalah 40% daftar nama dan alamat masyarakat rumah tangga Indonesia dengan kondisi ekonomi sosial terbawah. Itu mencakup 25 juta rumah tangga dan 96 juta jiwa. Bapak Wakil Presiden, data ini dapat diakses, dapat digunakan pada dasarnya oleh semua orang. Pada awalnya ini adalah bagian dari Open Government Indonesia yang dipimpin oleh Pak Kuntoro pada waktu itu. Jadi kita mempunyai website khusus. Semua orang dapat masuk ke website untuk melihat sebaran daripada karakteristik orang miskin tadi. Misalnya siapa yang rumahnya lantainya dari tanah di Kabupaten Bojonegoro atau apa saja. Itu bisa langsung dari website. Ini bagian dari keterbukaan kita. Namun demikian, kalau data yang berkaitan dengan nama dan alamat, itu tidak bisa diakses melalui website. Harus diakses melalui suatu prosedur karena kami dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kami tidak bisa menyampaikan nama dan alamat langsung kepada para peminta. Jadi kalau ada isu kemarin bahwa salah satu kandidat capres mengirim surat menggunakan data kami, itu adalah sangat tidak benar. Nah, dan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, ada 56 permintaan dari kementerian lembaga, dari 21 kementerian lembaga, yang melakukan program bantuan sosial. Ada 65 permintaan daerah provinsi, dari 33 provinsi, karena satu provinsi kadang-kadang ada 2 atau 3 program yang menggunakan data kami, dan ada 513 permintaan dari kabupaten kota. Dan yang kami banggakan, Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian, adalah bahwa tidak terdengar isu bahwa data ini diperjualbelikan. Jadi memang integritas ini sangat kami pertahankan. Dan kami memberikan layanan, Pak, secara gratis kepada mereka semua. Mereka bisa datang ke konsultasi ke kami, ke kantor kami. Jadi mereka akan menanyakan, Pak, saya punya program ini. Data mana yang tepat buat program kami? Dan itu kami layani dengan gratis, ataupun kami dipanggil ke daerah untuk melayani mereka. Dan Bapak Budiono waktu itu berpesan bahwa data harap dijaga tidak untuk kepentingan politik ataupun komersial. Sampai hari ini Bapak Wakil Presiden, telah lebih dari 1 juta orang mengunjungi website kami. Nah, momentum terbesar Bapak
Ibu sekalian, dalam pemanfaatan basis data terpadu ini adalah pada saat kita menaikkan harga BBM tahun yang lalu. Jadi basis data terpadu kami gunakan sebagai dasar untuk membuat apa yang kita sebut dengan kartu perlindungan sosial. Ya, kartu perlindungan sosial ini di belakang kartunya ada berbagai macam informasi, termasuk juga informasi berkaitan dengan nomor kartu keluarga. Tidak semua keluarga miskin punya kartu keluarga, Pak, tapi hampir 80% ada nomor kartu keluarganya di dalam kartu tersebut. Kartu tersebut, walaupun data kami sampai 40%, tapi pada saat itu diputuskan oleh pemerintah dan DPR, hanya 25% masyarakat terbawah yang menerima kartu tersebut. Dan itu mencakup 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan. Bapak Ibu sekalian, kartu ini dapat mengakses. Ini adalah kartu pertama di Indonesia yang bisa digunakan untuk mengambil beberapa program bantuan sosial. Yang pertama adalah BLSM pada waktu itu, 98% dari pemilik kartu mengambil uangnya di PT Pos, dan sekarang bisa untuk bantuan siswa miskin, untuk bisa mengakses Raskin, dan dengan sistem kita yang sekarang, para pemilik kartu datang ke kantor BPJS akan diberikan jaminan kesehatan nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kartu pintar, kartu sehat, karena dapat Raskin, ini juga kartu kenyang jadinya. Dan kalau dapat BLSM lagi, jadi kartu matre ini teman-teman. Seperti biasa Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita adalah sosialisasi. Dan kami juga mendesain sosialisasi untuk kartu KPS kami tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari naiknya harga BBM secara langsung pasti akan mempengaruhi biaya hidup masyarakat miskin. Berdasarkan basis data terpadu, pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin tanpa dipungut biaya. Yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia ke alamat rumah masing-masing, rumah tangga sasaran. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial juga telah dilengkapi dengan kode pengaman, nama kepala keluarga, nama pasangan, dan nama salah satu anggota keluarga serta alamat rumah tangga miskin. Kartu Perlindungan Sosial ini bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan Raskin, bantuan siswa miskin, bantuan langsung sementara masyarakat. Ingat, Kartu Perlindungan Sosial hanya untuk yang miskin. Tapi di tengah jalan tantangan juga tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu Bapak Presiden mengamanatkan kepada kami bagaimana dengan sistem pemutakhiran, karena ini banyak yang protes. Jadi kami mengembangkan sistem pemutakhiran, Bapak Wakil Presiden, menggunakan mekanisme musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Jadi kalau ada pemegang kartu yang dianggap dia mampu dan ada yang dianggap tidak ada keluarga yang miskin tidak masuk di dalam daftar, itu bisa dipertukarkan. Dan sistem ini Bapak Ibu sekalian, itu kalau kartu yang sudah dibagikan kepada rumah tangga itu tidak dibawa lagi ke tingkat pusat, itu tidak bisa ditukar, Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan, kita punya 80.000 desa, musyawarah desa, walaupun kemarin belum berjalan semua, tapi ini terjadi, hampir 400.000 yang melakukan penukaran, kartu ini harus dibawa lagi ke atas, datanya dimasukkan ke sistemnya PT Pos, dibawa lagi ke atas, baru kalau kartu ini sudah sampai di Kementerian Sosial, karena yang menjalankan Kementerian Sosial, baru bisa ditukar. Karena kalau tidak, ini akan terjadi temuan oleh BPK atau KPK. Dan untuk menjalankan proses ini, kami didukung oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 54 3150 SJ. Jadi, alhamdulillah proses pemutakhiran juga dapat berlangsung, walaupun barangkali masih banyak tantangan di sana-sini. Kemudian yang berikutnya kami juga menggunakan lapornya UKP 4, yang ke kami Pak, ini masuk 174.000 laporan, yang kami olah 90.000, yang tuntas 80.000 laporan. Kenapa ada yang ditindaklanjuti, ada yang tuntas? Karena semua yang ditindaklanjuti belum tentu tuntas. Sistem yang dibangun oleh teman-teman UKP 4
itu memperkenankan para penanya untuk kalau nanti kita balas dia masih bisa protes gitu. Jadi yang namanya tuntas sampai mereka tidak bertanya lagi. Ini sistem yang sangat baik dan mudah-mudahan ini bisa diteruskan untuk berikutnya. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, bantuan sosial pertama yang sangat penting adalah bantuan siswa miskin. Kenapa penting? Karena kalau kita lihat di data, yang paling bawah ini adalah mereka yang termiskin. Kuantil pertama itu bukan hanya drop out antar jenjang pendidikan, tetapi juga mereka drop out pada waktu jenjang pendidikan yang sama. Jadi mulai kelas 4 SD, 5 SD sudah drop out, SMP apalagi, SMA apalagi, perguruan tinggi apalagi, makin rendah. Dan yang kedua adalah, terlepas dari masalah retoriknya kita membantu orang miskin, pada saat itu hanya 10% dari masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan siswa miskin. Jadi banyak yang tidak tepat sasaran. Jauh sebelum kita meluncurkan KPS, kami di TNP 2K pada tahun 2012 sudah melakukan uji coba kartu untuk bantuan siswa miskin. Dan ini tantangannya tidak sedikit, Pak. Kami paparan di berbagai macam kementerian, dari Bappenas, Kemendikbud, segala macam. Pada waktu itu belum ada isu penaikan harga BBM pada saat itu. Ya, kami melakukan uji coba di 270.000 siswa SD, 732.000 siswa, dan yang mengelola pendidikan di Indonesia ini ada dua. Satu adalah Kementerian Pendidikan, satu lagi Kementerian Agama. Pada awalnya ini susah sekali, Pak, kita bikin kartunya nanti mau sendiri-sendiri, waduh ini komplikasi di lapangan sangat banyak sekali. Dan dari uji coba kartu tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa sosialisasi itu penting, ini pelajaran yang kita dapat, koordinasi antar instansi sangat penting, dan keakuratan data. Karena data kami, walaupun ada daftar nama dan daftar nama anak, belum tentu pada saat itu dia ada di kelas 6 SD, belum tentu dia ada di kelas 4 SD, jadi agak perbedaan. Inilah yang merupakan tantangan kita semua. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pada tahun 2013 pada waktu diluncurkan KPS, mengapa pada saat itu orang miskin hanya 10% orang miskin yang mendapatkan kartu beasiswa? Karena sebelumnya beasiswa, bantuan siswa miskin itu ditetapkan oleh sekolah, berbasis sekolah. Dan dengan dorongan Pak Wapres, akhirnya kita bisa merubah menjadi berbasis rumah tangga. Menggunakan KPS mencakup 16,6 juta siswa. Kartu itu untuk madrasah bisa, untuk sekolah biasa bisa. Ya, jadi ini kira-kira skemanya, cepat saja. Ya. Jadi adalah tadi merubah dari pembagian bantuan siswa miskin berbasis sekolah menjadi berbasis rumah tangga. Dan kita juga mendukung sosialisasi, ya, karena sejak awal sosialisasi adalah paling lemah. Ini cakupan sosialisasi kita sangat banyak sekali. Dan karena sosialisasi ini, sebelum ada sosialisasi, teman-teman sekalian, hanya 4% yang menggunakan kartu yang membawa kartu tersebut untuk mendapatkan bantuan siswa miskin. Tantangannya besar sekali. Sekolah yang dirubah sistemnya seperti itu sangat reluctant menggunakan kartu. Mereka pura-pura nggak tahu, di bawah itu di lapangan pura-pura nggak tahu, dan menolak kartu. Jadi pada awal itu hanya 4%. Ya. Bagian kedua, dengan sosialisasi kita bisa meningkatkan 44%, dan yang terakhir 62%, sisanya menggunakan daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buat kami 62% ini sudah angka yang sangat tinggi sekali. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, penggunaan KPS memperbaiki kinerja penetapan sasaran. Jadi kalau sebelumnya sasaran itu adalah yang grafik gelap yang di bawah, alhamdulillah sekarang ini grafik yang baru adalah sasaran yang baru, jadi lebih banyak orang miskin memperoleh bantuan siswa miskin pada saat ini. Hal yang berikutnya adalah jaminan kesehatan nasional. Pada saat Jamkesmas diluncurkan pertama kali, preminya itu hanya Rp5.000. Dan Rp1.000 itu untuk kapitasi. Rp5.000 per bulan berarti 1 tahun hanya Rp60.000. Bayangin di mana ada asuransi kesehatan Rp60.000 per tahun. Jadi ini kita tahu tidak sustainable. Dan pertama yang kita lakukan adalah pada saat itu adalah melakukan kajian, sebetulnya kalau kapitasi 1.000 itu cukup apa enggak gitu. Dan ternyata ini banyak subsidi dan segala macam, ada subsidi obat, subsidi gaji, dan sebagainya. Akhirnya dapatkan angka bahwa sebetulnya kapitasi yang layak itu adalah Rp6.000. 6 kali dari yang ada kita. Itu adalah real cost-nya. Kenapa kita harus tahu real cost-nya? Karena kita tidak hanya akan mengandalkan
pelayanan pemerintah, tapi juga kita akan mengandalkan pelayanan swasta. Jadi klinik swasta di bawah juga harus ikut terlibat dalam jaminan kesehatan nasional. Yang kedua, kita melakukan perhitungan bahwa Wapres, kalau Bapak masih ingat, ini adalah tabel yang sangat terkenal pada waktu perdebatan di kabinet. Ya, ini adalah skenario ke-13 yang disetujui Departemen Keuangan. Itu hasilnya Rp20.000, akhirnya disetujui Rp19.250. Dan untuk mendukung itu, dengan pimpinan Bapak Wapres, kami melakukan rapat terus, keluar Perpres nomor 32, Peraturan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan penyaluran uang langsung dari BPJS ke Puskesmas. Ini yang tidak bisa terjadi sebelumnya. Kita juga mendukung sosialisasi. Tantangan berikutnya adalah supply side, Pak. Ini yang menjadi tantangan kita berikutnya. Ini kalau Bapak lihat ilustrasi ini, orang sekarang ngantri di rumah sakit di Jakarta yang menggunakan JKN dari jam 2 pagi, Pak. Dia taruh sandalnya di situ, taruh helmnya di situ. Ya, ini dari jam 2 pagi. Ini baru mereka yang datang karena sakit. Ya, kita masih punya potensi, Bapak Ibu sekalian. Ini dari data kami. Ini contohnya adalah hipertensi, Pak. Kita namakan unmet menurut provinsi. Ya, jadi yang datang sakit, yang punya penyakit hipertensi, yang datang sakit itu cuma yang hitam. Barangkali kalau di ruangan ini kita hipertensi, kita ke dokter. Tapi sisanya merupakan penyakit hipertensi tapi tidak datang ke dokter. Jadi ini potensi kalau nanti mereka sadar bahwa mereka punya hak JKN, akan berbondong-bondong datang ke rumah sakit. Dan kami sekarang sedang membangun model sistem dynamic untuk supply side. Kami sampaikan ini karena di sini ada Profesor Kuntoro, ya, ini yang mengajari kami untuk sistem dynamic, jadi ini yang kita sedang bangun sekarang untuk supply side. Yang berikutnya adalah Raskin. Mengapa Raskin? Karena Raskin, karena makanan merupakan 65% dari kebutuhan pokok masyarakat miskin. Dan 29%-nya adalah beras. Ya, jadi kalau harga beras naik, nggak ada angin, nggak ada apa, jumlah orang miskin meningkat. Ya, namun tantangan di lapangan sangat berat sekali, Pak. Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu. Menurut PEDUM yang dibagikan harusnya 15 kilo. Tapi pada kenyataannya rata-rata hanya dapat 4 kilo, 5 kilo. Ya, ini tantangan kita semua. Ya. Apa yang kita lakukan? Kami lakukan adalah kita melakukan uji coba lagi. Kartu, apakah itu betul? Ini kartu generasi pertama kita untuk Raskin, Bapak Wapres. Ini pada tahun mungkin 2011-2012. Ya, kita melakukan uji coba dibantu oleh JPAL juga, ya, dan memang hasil dari uji coba ini mengatakan bahwa Raskin dapat meningkatkan, dapat memperbaiki sasaran dan dapat memperbaiki jumlah yang diperoleh untuk keluarga miskin tadi. Ini hasilnya, ya, walaupun tidak juga sampai 15 kilo, tapi paling tidak ada kenaikan dari 4 kilo menjadi kira-kira 8 kilo. Ini memang penggunaan kartu dan sosialisasi ini sangat efektif untuk perbaikan program Raskin. Nah, itu dilihat dari sisi rumah tangga miskinnya. Dilihat dari sisi penyalurannya, ini lebih complicated lagi. Pertama, penyaluran tahap pertama adalah dari bulog ke titik distribusi. Itu Bupati Wali Kota mengajukan SPA, namanya Surat Perintah Alokasi. Ya. Dan dari penelitian kita bersama Bank Dunia dan Bappenas dan konsultan yang namanya Deloitte, itu bisnis prosesnya ini memang membutuhkan 33 hari, Pak. Jadi wajar kalau Raskin ini telat terus. Dan bayangin ada 50.000 titik distribusi di 515 kabupaten kota. Jadi ini memang suatu sistem yang tidak masuk akal barangkali ya kalau kita boleh katakan begitu gitu ya. Kemudian dari titik distribusi ke masyarakat masih ada lagi rantai satu lagi. Yang sekarang ini harusnya tugas Pemda. Nah, kita melakukan uji coba bersama JPAL dari MIT. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita membuka semacam tender. Jadi siapa yang mau membagikan Raskin? Silahkan, nggak usah pemerintah daerah. Siapa pihak-pihak yang akan membagikan Raskin? Dan dalam percobaan tadi, rata-rata tiap desa yang di 572 desa ini, ada kurang lebih 3 perusahaan yang ikut tender di situ. Tapi biasanya perusahaan ini masih terkait sama
pemerintah daerah segala macam. Jadi kesimpulannya memang ini tidak memperbaiki distribusi raskin. Jadi barangkali belum waktunya kita untuk melakukan tender dalam penyaluran ini. Tapi memang raskin ini sangat complicated, barangkali ke depan sebaiknya kita mencari bentuk lain yang lebih elegan dibandingkan hanya raskin. Kita juga mendukung sosialisasi, ya, raskin.